Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 7 semester 2, yaitu tentang perbandingan bagian 1. Jadi, yang akan kita bahas di bagian ini adalah cara membuat dan menyederhanakan perbandingan dari nilai yang ada, kemudian sebaliknya, menentukan nilai dari suatu perbandingan. Oke, langsung saja. Perbandingan adalah membandingkan suatu nilai terhadap nilai lainnya yang merupakan besaran yang sejenis dan dinyatakan ke bentuk yang paling sederhana. Secara matematis, perbandingan dapat ditulis seperti ini, dibaca A banding B, atau dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Berarti B tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke, sekarang kita lanjut membuat dan menyederhanakan perbandingan. Sebelum kita membuat dan menyederhanakan perbandingan, ada syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah nilai yang dibandingkan merupakan besaran yang sama dan satuannya pun harus sama. Yang kedua, perbandingan harus dibuat ke bentuk yang paling sederhana. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh ya. Diketahui berat badan Ani sama dengan 42 kg, kemudian berat badan Budi sama dengan 49 kg. Apakah ini bisa kita bandingkan atau kita buat perbandingannya? Nah, perhatikan, karena besaran yang mau dibandingkan sudah sama, yaitu berat badan, dan satuannya pun juga sudah sama, yaitu kilogram, berarti ini bisa kita buat perbandingannya, yaitu berat badan Ani banding berat badan Budi sama dengan 42 banding 49. Sekarang kita sederhanakan, caranya, kedua bilangan ini kita bagi dengan bilangan yang sama atau kita bagi dengan FPB-nya. Nah, FPB dari 42 dan 49 adalah 7, berarti masing-masing kita bagi dengan 7. 42 bagi 7, 49 bagi 7. Jadi, berat badan Ani banding berat badan Budi adalah 6 banding 7. Kemudian, ini juga bisa kita artikan berat badan Ani sama dengan 6 per 7 berat badan Budi. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui berat badan Ani sama dengan 42 kg. Kemudian tinggi badan Budi sama dengan 160 cm. Apakah ini bisa kita bandingkan? Tidak ya, karena besarannya berbeda. Berat badan Ani tidak bisa kita bandingkan dengan tinggi badan Budi. Jadi, kalau ingin membandingkan, harus membandingkan berat dengan berat atau membandingkan tinggi dengan tinggi. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Diketahui berat badan Dita adalah 45 kg. Berat badan Angga adalah 0,5 kuintal. Perhatikan, di sini besarannya sudah sama atau yang mau dibandingkan sudah sama, yaitu berat badan. Nah, masalahnya sekarang satuannya masih berbeda atau belum sama. Jadi, supaya perbandingannya bisa kita buat, maka satuannya harus kita samakan dulu. Jadi, 0,5 kuintal kita ubah menjadi satuan kilogram. Ingat, 1 kuintal sama dengan 100 kg, berarti 0,5 kuintal sama dengan 0,5 dikali 100 atau sama dengan 50 kg. Oke, baru kita buat perbandingannya. Berat badan Dita banding berat badan Angga sama dengan 45 kg banding 50 kg. Karena satuannya sama, jadi bisa kita coret ya. Jadi, pada perbandingan tidak ada satuan. Oke, sekarang kita sederhanakan perbandingannya. 45 dan 50 sama-sama kita bagi dengan FPB-nya. Nah, FPB dari 45 dan 50 adalah 5. Jadi, 45 dibagi 5, 50 dibagi 5. Maka, diperoleh perbandingan berat badan Dita banding berat badan Angga adalah 9 banding 10. Oke? Jelas ya? Nah, kalau misal yang ditanya adalah perbandingan berat badan Angga banding berat badan Dita, ini tinggal dibalik saja, jadinya 10 banding 9. Oke, semoga paham ya. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Ihsan mengerjakan soal matematika selama 1 jam, sedangkan Panji mengerjakan soal matematika selama 45 menit. Berapakah perbandingan waktu yang dihabiskan Ihsan dan Panji untuk mengerjakan soal tersebut? Oke, di sini yang ditanyakan adalah waktu Ihsan mengerjakan soal banding waktu Panji mengerjakan soal.
Kita buat saja waktu Ihsan banding waktu Panji. Kita lihat di soal, diketahui waktu Ihsan 1 jam dan waktu Panji 45 menit. Berarti sama dengan 1 jam banding 45 menit. Karena satuannya belum sama, kita samakan dulu ya. 1 jamnya kita ubah ke menit, jadinya 60 menit banding 45 menit. Karena satuannya sudah sama, berarti bisa kita coret ya. Lanjut, sekarang kita sederhanakan. Berarti 60 dan 45 kita bagi dengan bilangan yang sama atau kita bagi dengan FPB-nya, yaitu 15. 60 dibagi 15, 45 dibagi 15. Jadi, waktu Ihsan banding waktu Panji adalah 4:3. Oke, kita lanjut ke contoh yang kelima. Diketahui A sama dengan 2/3I dan I sama dengan 2/5R. Perbandingan A, I, dan R adalah... Untuk menjawab soal ini, pertama kita ubah dulu bentuk perbandingan A sama dengan 2/3I menjadi A banding I sama dengan 2/3. Kemudian perbandingan I sama dengan 2/5R, kita ubah menjadi I banding R sama dengan 2/5. Kenapa bisa berubah menjadi seperti ini? Jadi kan di sini I-nya dikali ya. Karena dia pindah ke ruas kiri, I-nya jadi dibagi. Kemudian 2/3 kan artinya sama dengan 2 banding atau 2/3. Begitupun juga dengan persamaan yang kedua. Di sebelah kanan R-nya dikali, maka setelah pindah ke ruas kiri, R-nya jadi dibagi. Kemudian 2/5 kita ubah bentuknya menjadi 2/5 atau 2/5. Jelas ya? Nah, sekarang perhatikan lagi. Di sini ada 2 unsur yang sama. I-nya sama ya. Nah, untuk membuat perbandingan A banding I banding R, maka I-nya ini nilainya juga harus kita samakan. Sedangkan di sini masih berbeda. Di atas I-nya 3, di bawah I-nya 2. Jadi harus kita samakan dulu. Nah, caranya seperti ini. Kita buat lagi perbandingannya. Perhatikan cara penulisannya ya. Jadi A banding I sama dengan 2/3. Di sini kita kasih jarak. Kemudian kita buat perbandingan yang kedua di bawahnya. Yang sama kita sejajarkan. Berarti I banding R. Ini sejajar ya karena dia sama. Sama dengan angkanya juga kita sejajarkan. I yang pertama 3. I yang kedua kan nilainya 2. Berarti 2 ini posisinya di bawah 3. 2 banding R-nya adalah 5. Oke, sekarang kita akan menyamakan 3 dengan 2. Berarti 3-nya kita kali dengan 2, 2-nya kita kali dengan 3. Jika 3 kita kali 2, maka 2 yang ini juga harus dikali 2. Begitupun juga dengan 2 yang di bawah. Kita kalikan 3, maka 5-nya juga harus dikali 3. Maka perbandingannya menjadi di atas 4/6, di bawah 6/15. Oke, nilai I-nya sudah sama ya. Dari 3 sama 2 menjadi 6 dengan 6. Berarti A banding I banding R adalah 4/6/15. Berarti A banding I banding R adalah 4/6/15. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut menentukan nilai jika perbandingannya diketahui. Untuk mengetahui suatu nilai dari perbandingannya, kita bisa menggunakan rumus nilai ditanya sama dengan angka pembanding ditanya per angka pembanding diketahui dikali dengan nilai yang diketahui. Jadi, AP ini adalah angka pembanding ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Diketahui A banding B sama dengan 5/6. Apabila nilai A sama dengan 20, maka nilai B adalah... Nah, biasanya untuk soal perbandingan seperti ini, yang ditanyakan itu bisa salah satunya, yaitu nilai A atau nilai B. Kemudian bisa nilai jumlahnya, berarti A ditambah B. Dan bisa juga nilai selisihnya, berarti A dikurang B atau B dikurang A.
Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah nilai B. Oke, agar lebih mudah memahaminya, kita buat tabelnya dulu ya. Kita isi tabelnya, di sini kolom A, kolom B, kolom jumlah atau A tambah B, di sini kolom selisih. Kemudian untuk barisnya, kita isi AP atau angka pembanding dan nilai. Lanjut, angka pembanding A adalah 5. Angka pembanding untuk B adalah 6. Kemudian angka pembanding untuk jumlah, berarti kita jumlahkan angka pembandingnya ini, yaitu 5 tambah 6, jadinya 11. Lanjut untuk angka pembanding selisih, berarti kita cari selisihnya. Besar kurang kecil ya biasanya, berarti 6 dikurang 5 atau sama dengan 1, selisihnya 1. Nah lanjut, kita isi nilai yang diketahui. Pada soal, nilai yang diketahui adalah nilai A, yaitu 20, berarti di sini kita isi 20. Jika semua angka pembanding sudah diketahui dan salah satu nilai diketahui, maka nilai yang lain itu bisa kita cari menggunakan persamaan atau rumus yang ini. Nah, di sini yang kita cari, kita sesuaikan dengan soal saja ya, yaitu nilai B. Jadi, nilai B sama dengan angka pembanding yang ditanya, berarti angka pembandingnya si B, yaitu 6, per angka pembanding yang diketahui nilainya. Yang diketahui nilainya kan 20 nih nilainya si A. Angka pembandingnya adalah 5. Berarti per 5 dikali dengan nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui adalah nilainya si A yaitu 20. Berarti kali 20. Oke, langsung kita hitung. Sini 20 dibagi 5, 4. Berarti nilai B sama dengan 6 kali 4 atau 24. Oke, jelas ya. Berarti di sini bisa kita isi 24. Nah, misal kalau jumlahnya ditanya, tinggal kita jumlahkan saja. Kalau B-nya tidak ditanya, terus kita mau cari jumlahnya langsung, berarti kita harus menggunakan persamaan ini. Begitupun juga dengan selisihnya. Oke, sekalian kita isi aja ya. Di sini jumlahnya berarti 20 tambah 24 adalah 44. Selisih A dan B berarti 4. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang ke-7. Perbandingan uang Dian dan Rama 3 banding 2. Jika jumlah uang Dian dan Rama Rp40.000, selisih uang Dian dan Rama adalah... Kita buat dulu yang diketahuinya di dalam tabel ya. Jadi ada kolom uang Dian, kita tulis Dian saja. Kemudian uang Rama, jumlah uang mereka, dan selisih uang mereka. Lalu untuk baris kita isi angka pembanding atau AP dan nilai. Lanjut kita isi tabelnya. Angka pembanding untuk uang Dian adalah 3. Angka pembanding uang Rama adalah 2. Jumlah angka pembandingnya berarti 3 tambah 2 atau 5. Selisih angka pembandingnya adalah 3 dikurang 2 atau 1. Kemudian kita lihat yang diketahui, nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui adalah jumlah uang Dian dan Rama. Berarti kita isinya di sini, di kolom jumlah, yaitu 40.000. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah selisih. Jadi di sini ya, selisih yang ditanya. Nah, untuk mencari selisih, kita menggunakan rumus atau persamaan yang tadi ya, yaitu nilai ditanya sama dengan nilai ditanyanya berarti selisih, nilai selisih. Angka pembanding ditanya berarti angka pembandingnya selisih, yaitu 1 per angka pembanding yang diketahui nilainya. Yang diketahui nilainya adalah jumlah, angka pembandingnya berarti 5. Dikali dengan nilai yang diketahui, yaitu 40.000. Oke, langsung kita hitung saja. Ini bisa dicoret ya. 40 sama 5 atau dibagi 5 jadinya 8. Berarti selisih uang Dian dan Rama adalah 1 dikali 8.000 atau sama dengan 8.000. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perbandingan kelereng Egi dan Lego adalah 3 banding 5. Jika selisih kelereng mereka 8, jumlah kelereng Egi dan Lego adalah...
Jenis soal ini sama dengan soal sebelumnya ya. Cara mengerjakannya pun juga sama. Tetapi jika kita sudah paham, kita tidak perlu lagi menggunakan tabel. Jadi kita bisa langsung memasukkan datanya ke rumus nilai yang ditanya. Perhatikan, di soal nilai yang ditanya adalah jumlah kelereng Egy dan Lego. Jadi langsung saja kita tulis jumlah sama dengan angka pembanding yang ditanya. Yang ditanya kan jumlah, berarti angka pembandingnya harus kita jumlahkan, yaitu 3 tambah 5 atau 8 ya. Kemudian dibagi dengan angka pembanding yang diketahui nilainya. Nilai yang diketahui adalah 8, 8 ini adalah selisih, berarti angka pembandingnya adalah selisih, yaitu 5 dikurang 3. Kemudian dikali dengan nilai yang diketahui tadi, yaitu 8. Nah, ini kita lanjutkan, kita hitung. 3 ditambah 5, 8. Per 5 dikurang 3 adalah 2. Kemudian dikali 8. Sama dengan 8 sama 2-nya bisa kita coret. Jadinya 4. 8 kali 4 adalah 32. Berarti jumlah kelereng Egy dan Lego adalah 32. Jelas ya? Nah, kita coba lagi ke soal berikutnya. Perbandingan umur ayah dan ibu adalah 9:8. Jika selisih umur ayah dan ibu 5 tahun, umur mereka masing-masing adalah... Nah, untuk soal ini kita juga tidak usah menggunakan tabel ya. Kita langsung saja. Di sini yang ditanya adalah umur mereka masing-masing. Berarti umur ayah dan umur ibu. Kita cari umur ayah dulu. Jadi umur ayah sama dengan angka pembanding umur ayah. Angka pembanding yang ditanyakan berarti angka pembanding umur ayah, yaitu 9 dibagi dengan angka pembanding yang nilainya diketahui. Nilai yang diketahui adalah 5. 5 ini adalah selisih, berarti angka pembandingnya juga selisih, yaitu 9 dikurang 8. Baru dikali dengan nilai yang diketahui, yaitu 5. Oke, lanjut kita hitung. Berarti ini sama dengan 9/1 dikali 5 atau sama dengan 45. Lanjut kita mencari umur ibu. Umur ibu sama dengan angka pembandingnya umur ibu, yaitu 8. Per angka pembanding yang diketahui nilainya, yaitu 9 dikurang 8, jadi sama ya. Dikali 5, nilai yang diketahui ini sama dengan 8/1 dikali 5. 8/1 kali 5 sama dengan 40 tahun. Jadi umur ibu adalah 40 tahun. Lanjut ke soal berikutnya. Titik O terletak pada garis AB, sehingga AO banding OB sama dengan 2:5. Jika panjang AB sama dengan 14 cm, hitung panjang AO dan OB. Agar mudah dipahami, kita gambarkan dulu ya. Kita buat dulu garis AB, kemudian titik O terletak pada garis AB. Jadi titik O terletak di antara A dan B. Jadi kita misalkan O-nya di sini ya. Sehingga AO banding OB sama dengan 2:5. Berarti di sini 2, ini adalah angka pembandingnya ya. Dan di sini 5. Lanjut, jika panjang AB sama dengan 14, berarti panjang AB ini adalah nilai, bukan angka pembanding ya. AB dari sini ke sini, ini adalah nilainya 14. Berarti AB itu sama dengan jumlah AO dan OB. Berarti di sini angka pembandingnya adalah 7. Jadi di sini AP-nya 2, di sini AP-nya 5, AO, ini OB, berarti kalau AB, AP-nya sama dengan 7. Nah, yang ditanya adalah panjang AO dan OB, atau nilai AO dan OB. Kita cari satu-satu dulu ya, kita cari panjang AO dulu. Panjang AO sama dengan, angka pembandingnya si AO adalah 2, jadi bisa dilihat di sini, bisa dilihat di sini juga. Per angka pembanding yang diketahui nilainya. Nilai yang diketahui kan panjang AB, yaitu 14,
Nah, angka pembandingnya adalah 7 karena AB itu ternyata adalah jumlah dari AO dan OB. Berarti 2/7 dikali dengan nilai yang diketahui, yaitu 14. Langsung kita hitung saja. 14 dan 7 bisa kita coret, jadinya 2. 2 kali 2, 4. Berarti panjang AO adalah 4 cm. Sekarang kita hitung panjang OB. Caranya sama ya, langsung saja. Berarti angka pembandingnya si OB, yaitu 5. Per angka pembanding yang diketahui nilainya, yaitu 7, dikali dengan nilai yang diketahui, yaitu 14. 14 dibagi 7, 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi panjang OB adalah 10 cm. Oke adik-adik, sekian dulu untuk video kali ini ya. Semoga bisa dipahami penjelasan dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.